Oke, selamat sore. Selamat berjumpa lagi dengan saya di channel Kamana Daek, channel yang akan membahas Kamana Daek, masih seputar apa? Kejar jam tayang ataupun subscriber, nambah subscriber ataupun apa itulah. Yang pada intinya itu adalah salah satu syarat untuk monetisasi atau mendapatkan pembayaran pendanaan dari YouTube itu sendiri. Nah, teman-teman gini, kalau kita hanya mengejar jam tayang, terus subscriber yang ada yang pakai cara instan, ada yang pakai cara curang ataupun apalah, seperti yang saya lakukan itu ya, sedikit trik gitu kan yang dipraktekkan oleh saya untuk menambah jam tayang di channel gitu kan. Tapi pada dasarnya kalau saya itu tidak hanya terfokus pada itu saja. Jadi ide konten untuk ditampilkan di YouTube itu masih banyak dan seharusnya YouTube itu menjadi salah satu wadah untuk kita berkreasi. Ya intinya kan seperti itu, kita berkreasi, dituangkan di YouTube, ditonton oleh banyak penonton yang pada akhirnya dapat iklan dan dapat bayaran. Tapi kan ada hal lain yang sebetulnya bisa menghasilkan dari peran YouTube itu sendiri. Konsepnya kan, kenapa kita dibayar YouTube? Karena mungkin penonton itu banyak dan nyaman menonton video kita. Karena kalau tidak ada penonton ya tidak dibayar. Jenis kreasi yang ditampilkan di YouTube itu kan macam-macam. Ada yang seputar bisnis, ada yang seputar tutorial ataupun apa gitu kan. Cuma kalau kita lebih jeli itu dan bisa memanfaatkan YouTube itu sendiri sebagai wadah kita untuk mendapatkan hasil. Jadi bagaimana kalau kita balik? Jangan dulu ngejar monet, tapi tujuan kita dulu untuk apa membangun channel itu. Karena di video-video saya sebelumnya itu membahas tentang bagaimana kita mendapatkan jam tayang itu sangat instan, sebetulnya sangat mudah saja. Jika saya teman-teman lihat di video saya yang sebelumnya lah, karena kita menyangkut dengan politik, dan sah-sah saja asal kita mengemasnya itu sekreatif mungkin. YouTube itu mendanai kreatornya itu mungkin sekian persen dari pendapatan asli mereka, karena YouTube tanpa iklan itu ya mereka juga tidak akan jalan. Jadi intinya bagaimana kita menggunakan dulu YouTube untuk menyimpan kreasi kita dan ditampilkan dengan target utama itu siapa. Taruh kata yang dibahas dari video-video kemarin itu terkait politik. Kita bisa melihat
peluang itu untuk dijadikan konten, ataupun dengan cara lain, misalkan menyelipkan bisnis kita yang pada akhirnya dari luar itulah kita mendapatkan uang. Dan monetisasi itu anggap saja sebagai bonus, karena kalau banyak yang nonton lambat laun kan bisa, meskipun lambat gitu kan. Jadi tergantung target kita dulu. Di platform video pendek itu saya pernah melihat ada satu akun yang menampilkan tanpa editan, tanpa apapun, dia pede aja gitu kan. Maaf, bukan berarti terkait fisik ataupun apa. Jadi dia itu menampilkan, saya sebut aja karena itu di daerah saya, paint repair, jadi perbaikan cat mobil. Orangnya biasa-biasa aja, gak menarik sama sekali. Tapi dalam dia bikin konten itu polos sepolos-polosnya. Tapi ada hal-hal unik dari video itu. Jadi misalkan cara membenarkan cat yang kusam dengan cara yang sederhana gitu. Padahal itu sangat sulit aslinya. Sangat sulit. Saya tertarik menonton itu, pada akhirnya saya datang ke bengkel dia gitu kan, untuk membetulkan mobil saya. Nah itu kan menurut saya itu ide, salah satu ide yang memang entah disengaja ataupun tidak gitu. Pada akhirnya yang nonton pun sedikit, tapi pas lihat ke bengkelnya, saya ngobrol dengan orangnya, dia bilang alhamdulillah dari hasil video saya yang itu banyak yang kesini. Pada akhirnya saya lupa konten katanya. Jadi ya seperti itulah. Jadi jangan sampai melihat sesuatu itu seperti yang tidak berguna padahal berguna. Contoh misalkan kita channel-channel kecil yang membutuhkan subscriber ataupun jam tayang, ditonton lah. Karena mungkin ada aja yang bermanfaat, karena ide itu tidak direncanakan. Ide itu biasanya datang dari inspirasi, menurut saya. Tapi ya begitu, oh iya ya, dia tuh melakukan ini bisa jadi seperti ini. Nah seperti itu. Jadi menurut saya teman-teman jangan terlalu fokus mengejar jam tayang. Meskipun ya kita lakukan aja, misalkan pakai trik ini, trik oplos ataupun apa, ya lakukan saja. Tapi ada tujuan yang lain gitu. Maksud saya begitu. Nah, jadi jadikan YouTube itu sebagai alat, hingga pada akhirnya YouTube sendiri yang akan menggunakan kita, bukan memperalat kita. Nah, sekian dulu video kali ini. Saya ngopi dulu sebentar. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.